Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Monika Dwipayanti, NPM 016. Pertanyaan pertama, bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan produk, sertakan contoh dalam menjelaskan. Perbedaan budaya memiliki dampak besar pada kebijakan produk, terutama dalam hal merancang, memasarkan, dan menghadirkan produk kepada konsumen. Contoh perbedaan budaya yang mempengaruhi kebijakan produk bisa dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, selera dan preferensi konsumen. Budaya mempengaruhi selera dan preferensi konsumen. Misalnya, makanan yang populer di satu negara mungkin tidak cocok untuk pasar negara lain karena perbedaan dalam preferensi rasa dan tekstur. Ini mempengaruhi kebijakan produk termasuk formulasi, kemasan, dan penyajian produk. Yang kedua, agama dan norma-norma sosial. Agama dan norma-norma sosial dalam budaya berperan penting dalam menentukan produk apa yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, di beberapa negara dengan mayoritas muslim, produk yang mengandung babi atau alkohol mungkin tidak dapat diterima karena bertentangan dengan keyakinan agama. Yang ketiga, perilaku konsumen. Budaya mempengaruhi perilaku konsumen, termasuk kebiasaan belanja, waktu penggunaan produk, dan preferensi merek. Sebagai contoh, beberapa budaya mungkin lebih cenderung membeli produk secara keluarga atau komunal, sementara budaya lain lebih individualistik dalam keputusan pembelian. Yang keempat, pengaruh iklan dan promosi. Pesan iklan dan promosi harus disesuaikan dengan budaya setempat. Bahasa, simbol, dan referensi dalam iklan harus relevan dengan pemahaman dan sensitivitas budaya agar efektif dan diterima. Yang kelima, aspek etika dan keberlanjutan. Budaya juga mempengaruhi pandangan tentang etika dan keberlanjutan. Produk yang dihasilkan dengan cara yang dianggap tidak etis atau merusak lingkungan dapat menghadapi resistensi dalam budaya yang peduli akan isu-isu ini. Contoh konkretnya seperti McDonald yang berbasis di Amerika Serikat telah menyesuaikan menu dan kebijakan produknya di berbagai negara sesuai dengan budaya setempat. Di India misalnya, menu McDonald menghindari daging sapi karena sapi dianggap suci dalam agama Hindu. Sebaliknya di negara-negara Eropa, McDonald menawarkan menu dengan berbagai varian daging dan saus yang sesuai dengan preferensi kuliner Eropa. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Rasmini dengan NPM 202032121026. Mohon izin, saya akan menanggapi pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan harga dengan menyertakan contoh. Nah, sebelum itu perlu diketahui penjelasan mengenai budaya. Di sini, budaya dapat dijelaskan sebagai keseluruhan keyakinan, aturan, teknik, institusi, dan artefak buatan manusia yang menjadi ciri khas suatu populasi manusia. Oleh karena itu, budaya terdiri dari pola perilaku yang dipelajari oleh anggota masyarakat tertentu yang menggambarkan gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau individu. Seperti yang kita ketahui, budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen, termasuk dalam hal preferensi, kepercayaan, dan nilai-nilai. Perbedaan budaya antara negara atau wilayah yang berbeda dapat mempengaruhi cara konsumen memandang produk atau layanan tertentu, bagaimana mereka berinteraksi dengan merek, dan preferensi pembelian mereka. Selain itu, perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara perusahaan memasarkan produk atau layanan mereka, termasuk aspek seperti merek, harga, promosi, dan distribusi. Sebagai contoh, golongan masyarakat kolektivis dan individualis yang memberikan motif konsumsi barang mewah yang berbeda. Misalnya dalam budaya individualistik seperti di Amerika Serikat, keputusan pembelian seringkali didasarkan pada preferensi pribadi dan keinginan untuk membedakan diri dari orang lain. Di sisi lain, dalam budaya kolektivis seperti di Tiongkok, keputusan pembelian seringkali didasarkan pada konsensus kelompok dan pertimbangan kolektif seperti makna simbolis barang publik lebih penting dibandingkan budaya individualis. Selain itu, dalam beberapa budaya, harga seringkali dianggap sebagai penanda kualitas, sedangkan budaya lain, harga yang rendah dapat dianggap sebagai nilai yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Febrantari Handayani dengan NPM 202032121046. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan promosi, serta contohnya. Budaya memerankan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen, termasuk dalam preferensi nilai-nilai dan kepercayaan.
Perbedaan budaya antar negara atau wilayah tentu akan membuat perbedaan cara pandang konsumen terhadap suatu produk atau suatu layanan. Selain itu, perbedaan budaya mempengaruhi cara perusahaan mempromosikan produk atau layanannya. Unsur yang mempengaruhi kebijakan promosi pada perbedaan budaya diantaranya yang pertama, material life atau materi hidup. Di sini maksudnya faktor lingkungan yang menjelaskan perbedaan tingkat dan jenis permintaan barang untuk konsumen. Yang kedua ada language atau bahasa. Bahasa merupakan suatu unsur terpenting dalam keberhasilan pemasaran. Dalam membuat promosi harus menggunakan bahasa sesuai daerah atau negara di mana promosi tersebut ditayangkan atau ditujukan pasarnya. Yang ketiga ada estetika, konsep atau sudut pandang yang dianut suatu budaya yang menjunjung tinggi daya tarik. Sebagai contohnya di kawasan Asia Pasifik, kompleksitasnya dan dandanannya. Yang dimaksud di sini adalah keanekaragaman bentuk, rupa, dan warna kulit. Selanjutnya nomor 4 ada agama. Sebagai contoh memasarkan produk di Indonesia dengan mayoritas beragama Muslim, maka perlunya menambahkan label halal pada produk yang ingin dipasarkan. Yang nomor 5, pendidikan. Setiap negara tidak semua tingkat pendidikannya sama rata. Beberapa negara tingkat masyarakatnya tidak bisa membaca, maka dari itu ketika memasarkan produk, kita dapat menampilkan promosi video atau gambar sesuai pada produk yang ingin dipasarkan, atau di dalam video tersebut kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Yang keenam itu ada sistem nilai. Pemilihan produk dalam desain produk akan didorong oleh sistem lokal terhadap budaya. Baik, untuk contohnya, wilayah Eropa dan Asia merupakan wilayah yang memiliki musim yang berbeda. Eropa merupakan wilayah yang memiliki 4 musim. Setiap musimnya, perusahaan akan mengeluarkan produk yang berbeda-beda untuk dikonsumsi atau dipergunakan oleh masyarakat, seperti baju dan makanan. Biasanya di Eropa, setiap pergantian musim akan menyimpan langsung barang secara besar-besaran. Beda halnya dengan di Asia, yang hanya memiliki 2 musim namun tetap memproduksi barang secara kecil-kecilan ketika pergantian musimnya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Aryastiarini, NPM 197. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu bagaimana perbedaan budaya yang mempengaruhi kebijakan distribusi. Budaya lokal maupun budaya non-lokal juga dapat mempengaruhi cara konsumen membeli produk. Perusahaan perlu memahami saluran distribusi yang umum digunakan pada target pasar dan menyesuaikan strategi distribusi mereka agar efektif dan efisien dengan konsumennya. Adapun beberapa contohnya, yang pertama, Walmart. Walmart merupakan sebuah target pasar yang mengalami kesulitan di pasar Jerman. Pasar Jerman adalah pasar yang cukup sulit ditembus oleh mega retailer seperti Walmart. Belanjaan yang dibantu dimasukkan ke tas belanjaan oleh staf merupakan hal yang kurang lazim bagi konsumen di Jerman karena mereka kurang menyukai orang asing menghandle barang mereka. Di Jerman, toko yang populer adalah toko yang berukuran medium dan toko-toko yang berukuran seperti Walmart kurang populer. Yang kedua, Dell harus berinteraksi sesuai dengan tradisional untuk menjual produk-produknya. Dan yang ketiga, yaitu banyak kota-kota berkembang seperti McDonald menawarkan delivery. Modal ini sesuai untuk kota-kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi dengan upah tenaga kerja yang cenderung rendah, sehingga biaya delivery menjadi cukup murah untuk dibayar oleh konsumen. Perkenalkan, nama saya Madenopi Purnamiase, NPM 624. Pertanyaan kelima, apa yang dapat dilakukan pemasar untuk meluncurkan produk baru di negara yang cenderung menolak perubahan? Untuk meluncurkan produk baru di negara yang cenderung menolak perubahan, pemasar dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, analisis pasar atau melakukan penelitian pasar mendalam untuk memahami budaya, perilaku konsumen, dan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi penerimaan produk baru. Selanjutnya, pendidikan konsumen, sosialisasi produk dan manfaatnya kepada konsumen secara jelas, memberikan informasi yang tepat dan edukasi mengenai cara produk ini akan meningkatkan hidup mereka. Selanjutnya ada penyesuaian produk, mempertimbangkan untuk menyesuaikan produk dengan referensi.
Selanjutnya ada aliansi lokal atau bekerja sama dengan mitra lokal dan menggandeng pemimpin pendapat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan. Kampanye pemasaran yang sesuai atau membuat kampanye pemasaran yang mengandung elemen-elemen yang menghormati nilai-nilai dan norma-norma budaya adat setempat. Yang selanjutnya ada uji coba terbatas atau sebelum meluncurkan secara luas, lakukan uji coba terbatas di pasar lokal atau mengukur respon konsumen yang sesuai untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Yang selanjutnya, dukungan pelanggan. Sediakan layanan pelanggan yang efisien dan responsif untuk membantu konsumen mengatasi masalah dan pertanyaan terkait produk. Selanjutnya ada kesabaran. Penerimaan terhadap perubahan mungkin memerlukan waktu. Pemasar perlu bersabar dan terus memonitor dan mengevaluasi strategi mereka. Penting untuk memahami bahwa memasuki pasar yang cenderung menolak perubahan memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja keras dalam membangun kepercayaan dan penerimaan produk baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Monika Dwi Payanti, NPM 016. Pertanyaan terakhir, bagaimana budaya konteks tinggi berbeda dari budaya konteks rendah dan bagaimana implikasinya terhadap kegiatan pemasaran? Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi dan perilaku. Perbedaan utamanya adalah dalam cara pesan dan informasi disampaikan dan dipahami. Yang pertama, budaya konteks tinggi. Dalam budaya konteks tinggi, komunikasi cenderung mengandalkan konteks sosial dan latar belakang budaya untuk memahami pesan. Pesan seringkali tidak eksplisit dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial. Implikasinya adalah bahwa pemasaran harus lebih berfokus pada pesan yang disesuaikan dengan konteks budaya. Pemasar harus memahami norma-norma, nilai-nilai, dan konvensi budaya setempat untuk berhasil berkomunikasi. Yang kedua, budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks rendah, komunikasi lebih langsung dan eksplisit. Pesan dapat dipahami secara lebih mandiri tanpa bergantung pada konteks sosial yang mendalam. Implikasinya adalah bahwa pemasaran dapat lebih fokus pada pesan yang mudah dimengerti secara universal. Pesan-pesan yang sederhana dan jelas mungkin lebih efektif. Dalam kegiatan pemasaran, perbedaan ini memiliki dampak langsung. Pemasaran yang beroperasi di budaya konteks tinggi perlu mempertimbangkan nuansa budaya dan konteks sosial saat merancang pesan dan kampanye mereka. Di sisi lain, dalam budaya konteks rendah, pesan dapat lebih langsung dan universal. Sebagai contoh, dalam budaya konteks tinggi seperti Jepang, pesan pemasaran mungkin lebih subtil dan harus menghormati hierarki sosial. Di sisi lain, dalam budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, pesan pemasaran mungkin lebih terbuka dan eksplisit dalam menyampaikan manfaat produk. Pemasaran perlu menjadi sensitif terhadap konteks budaya yang berbeda untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan pemasaran internasional. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.